Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chayadi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai feedback ya, feedback atau masukan dari input dari customer, dari bisnis, dari vendor, dari investor, dari segala macam. Nah, jadi sebagai bisnis itu feedback customer kita, feedback stakeholder itu memegang kepentingan ya, entah apakah itu investor kita, bos kita, pegawai kita pun termasuk stakeholder sebenarnya. Nah, itu kalau di Business Management 101 itu very basic akan diajarkan siapa aja stakeholder dalam bisnis kita. Nah, tapi saya nggak akan bicara soal itu. Saya bicara mengenai feedback ya. Feedback itu atau kritik dan saran dan masukan itu sangat-sangat penting bagi kelangsungan bisnis Anda. Kenapa? Karena kita bisnis itu untuk menyenangkan klien kita. Oke? Apapun bisnis itu, kamu mau pemerintah, kamu mau UMKM, kamu mau tukang nasi goreng tek-tek, kamu mau pabrikan, semua kita itu punya satu klien yang harus kita puaskan. Termasuk BUMN pun, termasuk aparatur sipil negara pun, mereka punya klien, yaitu rakyat. Rakyat harus puas dengan kinerja mereka, ya kan? Walaupun memang yang gaji mereka itu adalah pemerintah, tapi intinya adalah klien mereka, rakyat, harus dipuaskan. Nah, makanya biasanya kan kita sering lihat ada kotak saran, ya kan, ada tolong isi survei kami Pak, nanti menangkan voucher dan segala macam. Nah, ini banyak orang, banyak bisnis yang sudah sedikit banyak, mungkin dia merasa saya sudah pemain lama. Saya lupa bahwa feedback customer saya itu kadang-kadang sudah berubah. Selera, keinginan, kepentingan, kepuasan itu semua bisa berubah dalam sekejap atau mungkin seiring berjalannya waktu ya. Saya merasa I've been doing a good job selama ini, customer saya oke-oke aja, tapi saya udah lama nggak tanya mereka. Nah, inilah makanya kenapa saya bilang dalam video saya, kamu jangan terlalu percaya diri. Kadang-kadang kita harus selalu menanyakan pada customer kita, Pak, bagaimana service kita, apakah ada keluhan, segala macam. Dan kita juga nggak boleh sensi kalau misalnya mereka kritik, mereka ada masukan, mereka ada komplain, kita harus dengarkan. Kita harus kirim orang kita ke mereka dan bilang, Pak, gimana produksi saya, apakah ada kekurangan? Oh Pak, ini kualitasnya sekarang sudah mulai menurun, ini banyak yang bolong, banyak yang segala macam. Nah, kita harus dengarkan. Kita harus dengarkan dan kita harus tindak lanjuti feedback itu dengan serius. Kenapa? Karena kalau misalkan 1-2 kali mereka komplain dan kita nggak dengerin, mereka akan pergi ke lain customer ya. Jadi jangan sampai, ini paling fatal kalau sebuah bisnis itu pelanggan lari, itu adalah suatu hal yang paling fatal. Kalau yang mereka minta, Pak, harganya mahal, ya gimana gitu. Kita juga harus benar-benar merefleksikan diri. Kadang-kadang ada harga yang memang kita bisa ikutin. Ada harga yang memang kalau kita rasa harga kita sudah wajar, ya apa boleh buat gitu. Kita kan juga nggak bisa turunin terus gitu kan. Tapi umumnya feedback itu sangat penting, dan feedback itu perlu kita benar-benar kita perhatikan. Kalau kamu restoran, dulu kan banyak tuh restoran yang dulunya ramai, tiba-tiba sepi, tiba-tiba sepi. Kenapa? Sebenarnya jawabannya enak. Jawabannya ada di customer kamu. Customer tahu, kamu itu tahu bener-bener kenapa sekarang mereka nggak mau lagi makan di restoran kamu. Sekarang udah nggak enak. Sekarang masaknya udah ngasal. Sekarang harganya udah terlalu mahal. Sekarang ada yang lebih enak. Dengan kata lain, kamu sudah menjadi tidak enak. Tadinya kamu paling enak, mereka makan di sana. Sekarang ada yang lebih enak, kamu jadi kurang enak. Intinya sama aja kan, kamu kurang enak. Jadi pilihan mereka berubah. Nah, ini jangan sampai pada kondisi kamu sudah ditinggalkan sama customer, kamu baru bertanya-tanya, kenapa saya mulai sepi. Jadi kamu harus selalu perhatikan feedback ini ya. Dan feedback ini tentu saja banyak orang yang sembarangan ngomong. Jadi sebagai manajemen kita juga nggak bisa bilang semua feedback itu kita tampung. Semua feedback itu kita juga harus pilih-pilih. Kita harus dengan objektif kita menilai diri kita sendiri. Ini orang ada komplain begini, apakah komplainnya benar nggak? Apakah dia cuma mengada-ngada? Karena kalau namanya customer selalu ribut, mahal, bisa lebih murah lagi, itu udah biasa ya. Itu adalah komplain yang very basic sebenarnya. Tapi ya itu bijaksananya kita. Ada komplain yang memang serius dan harus kita ikuti. Ada komplain yang memang kita juga tidak perlu ikuti, tapi perlu kita respon dengan bijak. Misalnya, iya Kak, terima kasih atas masukannya. Memang harga kita tidak bisa lebih murah karena kita menjaga kualitas kita. Nah, itu kan sebuah reply dari manajemen yang enak didengar gitu kan, ya memang begitu. Daripada enggak, kalau kamu nggak suka dengan harga kita, silahkan aja makan di sebelah. Kalau itu kan saya jamin itu pembeli akan langsung tersinggung dan pindah ke lain hati. Oke, nah jadi
Hal-hal seperti ini, ya, apapun bisnis Anda, salon juga, kalau misalnya Anda sudah banyak langganan, tapi kadang-kadang tanya, Bu, apakah nggak bosen? Apakah Ibu mau model baru? Apakah menurut Anda salon kita perlu diremajakan lagi? Gimana alat-alat kita? Ya, 1001 macam lah ya. Semua bisnis itu unik. Saya nggak bisa ajarin satu persatu, tapi ya kalian lebih paham lagi gitu. Feedback seperti apa yang penting untuk kelangsungan bisnis kalian. Bahkan restoran-restoran besar pun seperti McDonald ya, mereka juga tidak akan diam-diam saja. Mereka juga tiap hari pasti ngeluarin produk baru. McD gulai lah, McD rendang, segala macam. Kenapa? Untuk menjaga fresh, supaya orang tuh nggak bosen kalau misalnya tiap hari cuma itu-itu doang, tidak ada inovasi baru, ya pasti kan pembeli juga lama-lama bosen dan pindah ke lain hati. Ya kan? Tanpa mengurangi mereka punya basic, tetap mereka jaga. Ini bedanya ya. Bukan berarti mereka bikin gulai, mereka nggak bikin crispy biasa, ya mereka tetap bikin crispy biasa, tetap jaga standarnya. Nah, jadi itu pentingnya. Kamu harus tahu juga, kamu punya basic, kekuatan basic kamu apa, kamu ada add-on boleh, tapi jangan lupakan basic kamu. Tapi itu nanti video berikut ya. Sekarang saya cuma ingin bilang soal feedback. Oke, nah sekian dan terima kasih. Semoga video saya menjelaskan sama kalian itu apa pentingnya feedback dari customer dan stakeholder kita. Oke, terima kasih, dan kalau kalian suka tolong di like and subscribe, dan masih banyak lagi video-video saya yang seperti ini juga. Oke, terima kasih.